Hai, halo teman-teman semua, selamat datang pada video kali ini. Video kali ini nggak bakalan jadi video yang terlalu berat. Video kali ini cuma akan membahas gimana sih kehidupan aku akhir-akhir ini dan apa aja sih yang aku pelajari dari kehidupan aku yang aku jalani akhir-akhir ini terutama. Sedikit bercerita, aku belakangan ini lagi sibuk sama penelitian aku. Jadi aku ini adalah mahasiswa tingkat akhir yang sekarang lagi menjalani penelitian percobaan gitu ya, pelaksanaan percobaan aku di kampus. Jadi benar-benar full time ke kampus setiap hari untuk ngerjain berbagai project dan juga untuk ngerjain berbagai pengamatan. Saat ini aku lagi berada di laboratorium persiapan IPB. Sekarang sekitar jam 8-an. Jam 8.48. Hari ini aku sebenarnya nggak ada jadwal untuk pengamatan. Cuman aku senang aja kesini untuk bikin sebuah rutinitas dan juga menjadi sebuah kebiasaan baru juga buat aku. Ibu, oke, halo teman-teman semua, selamat datang pada video kali ini ya. Jadi pindah setup. Tadi kan sebelumnya setupnya di laboratorium, tapi karena mau ada praktikum juga, jadi mengungsi. Kita pergi dulu, kita cari coffee shop. Kebetulan aku juga mau ngerjain suatu hal. Jadi sambil untuk melanjutkan live update tentang kebiasaannya. Tadi kan aku udah bahas tentang gimana sih rasanya aku nyaman sama kebiasaan yang baru aja aku lakuin kurang lebih sekitar around 2 minggu lah, mulai untuk biasa lagi untuk ke kampus, datang pagi, pulang sore atau bahkan pulang malam untuk kerjain kayak sebuah rutinitas baru. Dan aku banyak belajar, salah satunya ya itu tadi gitu, kayak punya rutinitas itu hal yang baik. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi kuliah atau mungkin sekarang teman-teman pelajar itu mau jadi kayak seseorang yang lebih baik, aku rasa punya kebiasaan itu adalah opsi yang paling sangat membantu, yang akan sangat membantu kalian untuk jadi orang yang lebih grow gitu. Dan beberapa pembelajaran juga yang aku pelajari, I write something down di sini. Pertama ada about feeling weak ya. Aku ingat banget karena dulu aku adalah awardee-isma, dan saat itu aku merasa kalau misalkan ya itu high achievement yang menurut aku salah satu yang paling high achievement di sepanjang karir perkuliahan aku ya. Maksudnya kayak dalam lomba ataupun kayak awards, ISMA itu one of the best lah. Bukan untuk kayak merasa jadi yang terbaik atau gimana, tapi lebih ke untuk ke akunya setelah dari ISMA itu jadinya merasa, karena kan aku harus mulai lagi dari nol, kita bakal jadi lagi mahasiswa biasa dan semua title itu gak akan dibawa gitu, jadi bener-bener start dari bawah. Dan belajarnya adalah kalau misalkan memang kita itu merasa lemah atau kayak merasa bodoh atau ya gak punya power lah, itu tuh bukan berarti hal yang buruk, justru itu adalah hal yang baik. Itu tandanya kita belajar, kita akan menuju ke kuat atau kita akan menuju ke arah yang benar gitu. Jadi jangan malah kita merasa selalu pintar, jangan kita merasa selalu lebih baik. Dan ya itu yang aku rasa jadi sebuah ini juga gitu, kayak perjalanan yang aku alami itu buat aku jadi realize kalau ternyata memang perasaan yang gak nyaman, kayak karena kan pastinya gak nyaman banget kita jadi seseorang yang merasa bodoh, menjadi seseorang yang gak punya power, atau misalkan kayak gak punya pengetahuan tentang apa yang akan kita lakukan. Itu kan gak nyaman banget pastinya. Tapi justru ternyata aku belajar ini jadi suatu hal yang benar-benar bisa bikin seseorang itu grow gitu. Dan selanjutnya juga saat kita itu gak nyaman, saat kita itu takut-takut untuk melakukan suatu hal, kita itu cenderung untuk kayak pretend to be brave. Kita mencoba untuk kayak berpura-pura menjadi berani. Dan dari situ aku waktu itu lihat kayak sebuah quotes gitu, kalau misalkan keberanian yang kamu lakukan ketika kamu tidak berani itu adalah keberanian yang sesungguhnya. Jadi kalau misalkan kamu pura-pura berani ketika kamu takut, kamu jadi orang yang aku berani nih padahal kamu sebenarnya takut. Dan that's the braveness.
Kalau misalkan kamu ya berani dan kamu memang saat itu kondisinya lagi confident, lagi berani, dan ya udah itu it's not bravery. Dan ya dari situ aku juga belajar kalau kamu berani, coba untuk jadi orang yang nggak nyaman, jadi cari tempat yang uncomfort dan coba kamu beneran berani atau enggak, dan itu bener-bener ngetes diri kamu. Itu aku juga salah satu yang aku pelajari sih beberapa bulan ini gitu ya, karena being someone yang selalu di look up to, bukan look up to as in kayak oh aku orangnya pinter banget atau oh aku orangnya ini banget, enggak, tapi kayak lebih ke namanya juga kita udah lama ya di perkuliahan kan. Kalau misalkan kita jadi orang yang lebih di atas, maksudnya kayak jadi istilahnya kayak senior, kita cenderung tahu banyak hal. Tapi ketika kita mulai lagi dari nol dan merasa ketertinggalan, itu kan jadi sebuah situasi yang kurang nyaman. Tapi aku belajar untuk kayak oh ternyata ini loh yang disebut dengan keberanian gitu. Jadi kayak disebut dengan kayak belajar untuk berada di zona yang tidak kita nyaman gitu. Selanjutnya juga salah satu yang paling aku belajar adalah about enjoying the moment. Aku merasa beberapa bulan ke belakang aku sempat kayak merasa a little bit overwhelmed karena wah aku harus ini, aku harus itu, aku mau lulus, aku mau cepat-cepat selesai kuliah. Tapi aku lupa kalau misalkan ketika aku meninggalkan semua title kuliah ini, aku bakal kehilangan semua privilege-nya juga. Dan ya itu jadi hal yang aku pertimbangkan juga gitu. Aku jadi berpikir juga, aku jadi banyak kayak menerka-nerka kalau misalkan aku lulus aku harus apa. Jadi kayak after this bakalan ada lagi. Jadi kayak kalau misalkan kamu mau cepat-cepat keluar dari step yang sekarang kamu miliki, pikirkan juga apakah kamu nanti di next step itu akan mengalami hal yang sama gitu. Dan kalau misalkan memang kayak gitu, kamu gak akan pernah hidup di masa itu. Kamu jadi justru memikirkan masa depan yang belum terjadi atau menyesali masa lalu yang sudah terjadi. Tapi kamu dua-duanya sama-sama gak merasa hidup. Jadi kamu gak enjoying the moment that you live in, dan jatuhnya malah kasihan ke diri kamu sendiri. Karena hidup itu cuma sekali. Kalau kamu mencoba hidup di masa depan, itu gak mungkin, karena itu gak pasti whether it will be happening. Jadi kayak apakah ketakutan kamu itu akan terjadi di masa depan, kita gak akan pernah tahu. Tapi yang jelas itu belum terjadi di masa ini, jadi hidup aja di masa ini dulu gitu. And that's a really good point yang aku rasa kita sebagai mahasiswa, terutama aku, itu kadang suka temui. Dan kadang aku juga suka masih lah naik turun dalam hal tersebut, kayak masih lupa kalau misalkan ya namanya manusia pasti kita punya yang kayak rasa menyesal atau mungkin rasa stres atau mungkin rasa ingin lebih dan gak pernah cukup. Tapi tetap aja balik lagi gitu, setiap aku kayak journaling, kayak aku tulis something yang aku rasa aku grateful for that day, atau mungkin yang aku rasa aku pengen improve lagi ya, aku write it down. Dan aku lihat oh dengan aku enjoying the moment itu sebenarnya benar-benar membuat mental aku, membuat aku secara psikologi itu juga jauh lebih tenang dan lebih ikhlas dalam menjalani apa yang aku sekarang lagi jalani gitu. Jadi kayak disyukuri aja. Mungkin beberapa step awal ketika kita itu melakukan suatu hal yang baru, dari mulai ketidaknyamanan, terus juga merasa lemah, itu jadi sebuah bagian juga gitu, bagian dari sebuah pembelajaran. I think that's what I've learned for the past maybe like 2 to 3 months. I think that's it for my life update. Mungkin nanti aku akan bikin another live update. Aku pengen banget bikin video lagi, cuman belum dapat waktunya. Well, I hope I didn't stop to make YouTube videos. Jadi pray for me. Bye and see you on the next video. Bye bye.